Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang kembali di channel Philosophy of Science. Di mana pada kali ini kita akan membahas seorang tokoh muslim, seorang filsuf muslim lebih tepatnya. Tapi beliau juga terkenal sebagai ahli sains, atau yang sering dijuluki dengan Bapak Optik modern. Beliau adalah Ibnu Al-Haytham. Nama beliau ini adalah Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, atau yang dikenal di barat sebagai Al-Haysen atau Al-Hayzens. Lahir pada tahun 965 di kota Basrah di Irak Selatan. Maka ia juga dikenal sebagai Al-Bashri. Beliau belajar banyak ilmu di Basrah dan Baghdad dan wafat di Kairo, Mesir pada tahun 1040. Sejarah kehidupan Ibnu Al-Haytham sudah banyak yang hilang dari catatan sejarah dari waktu ke waktu, dan banyak juga yang menulis tentang kehidupan beliau yang bertentangan dengan realitasnya lebih tepatnya. Nah itu ya karena bergantung pada siapa yang menulis sejarah tersebut. Namun data biografi Ibnu Al-Haytham banyak ditemukan pada tulisan sekitaran abad-abad ke-13 yang ditulis oleh sejarawan muslim yang bernama Ibnu Al-Qibti. Ibnu Al-Haytham awalnya dididik menjadi pegawai negeri dan diangkat sebagai hakim di Basrah. Namun, banyak gerakan keagamaan yang beragam membuat beliau kecewa dan mendedikasikan hidupnya untuk belajar ilmu-ilmu sains. Ilmu Ibnu Al-Haytham di bidang fisika dan matematika sangat luar biasa dan terkenal di Irak, Syria, dan Mesir. Dia juga pernah diundang oleh penguasa yang bernama Al-Hakim bin Amrillah, Khalifah Fatimiyah Mesir, yang membantu mengatur aliran sungai Nil selama banjir. Ibnu Al-Haytham adalah seorang penulis yang produktif. Dia menulis sekitar 200 karya tentang berbagai mata pelajaran, yang setidaknya 96 karya ilmiahnya yang tercatat dan banyak diketahui. Dan sekitar 50 diantaranya bertahan hingga saat ini. Hampir setengah dari karyanya yang masih ada adalah tentang matematika, 23 diantaranya tentang astronomi, dan 14 diantaranya tentang optik, dan beberapa di bidang sains lainnya. Tidak semua karyanya masih dipelajari saat ini, namun beberapa karya yang masih bertahan hingga saat ini diantaranya ada kitab Al-Manazil, yaitu kitab tentang optik, yang beliau tulis dan dipelajari hingga saat ini. Kemudian kita akan masuk pada pemikiran beliau. Yang pertama adalah kita akan masuk pada metode ilmiah dari pengetahuan Ibnu Al-Haytham. Elemen ilmu modern ditemukan dalam filsafat Islam. Dalam filsafat Islam awal khususnya menggunakan eksperimen untuk membedakan antara teori-teori ilmiah yang ada dan keyakinan umum bahwa pengetahuan mengungkapkan alam secara jujur. Filsafat Islam berkembang di abad pertengahan dan sangat penting dalam perdebatan ilmiah. Ibnu Al-Haytham sangat berpengaruh dalam hal ini. Pengamatan penting dalam bukunya Kitab Al-Manazil membawanya untuk mengusulkan bahwa mata menerima cahaya yang dipantulkan dari objek daripada memancarkan cahaya itu sendiri, di mana konsep ini bertentangan dengan kepercayaan kontemporer termasuk Ptolemy dan Euclid. Cara Ibnu Al-Haytham menggabungkan pengamatan dan argumen rasional memiliki pengaruh besar pada Roger Bacon dan Johannes Kepler pada khususnya. Bacon seorang biarawan Fransiskan yang bekerja di bawah bimbingan Grothendieck, diilhami oleh tulisan-tulisan dari Ibnu Al-Haytham yang melestarikan dan membangun di antara potret pengantar Aristoteles. Ibnu Al-Haytham mengembangkan metode eksperimen yang ketat dari pengujian ilmiah terkontrol untuk memverifikasi hipotesis teoritis dan mendukung dugaan induktif. Metode ilmiah Ibnu Al-Haytham sangat mirip dengan metode ilmiah modern dan terdiri dari siklus berulang pengamatan, hipotesis, eksperimen, dan kebutuhan untuk verifikasi independen. Kemudian kita akan lanjut pada bidang yang kedua, yaitu bidang fisika dan optik. Teori cahaya dan penglihatan Ibnu Al-Haytham tidak identik dengan aturan atau turunan langsung dari salah satu teori yang diketahui sebelumnya.
baik itu di zaman kuno ataupun di era Islam. Apresiasi nyata pertama dari tindakan lensa, khususnya kemampuan bentuk cembung untuk menghasilkan gambar objek yang diperbesar. Tampaknya terobosan konsep ini dimiliki Ibnu Al-Haytham. Baru pada sekitar abad ke-13, kacamata ditemukan yang mewakili penggunaan praktis pertama dari pembesaran di masyarakat. Ibnu Al-Haytham melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perjalanan cahaya melalui berbagai media dan menemukan hukum pembiasan. Dia juga melakukan percobaan pertama tentang dispersi cahaya menjadi warna penyusunnya. Kitab Al-Manazir atau buku tentang optik yang dia tulis saat di penjara sekitar tahun 1011 hingga 1021 yang telah diperingatkan bersama Philosophia Naturalis Principia Mathematica karya Isaac Newton sebagai salah satu buku paling berpengaruh yang pernah ditulis dalam fisika. Secara drastis mengubah pemahaman tentang cahaya dan penglihatan. Dia membahas panjang lebar teori bagaimana fenomena fisik seperti bayangan, gerhana, pelangi, dan berspekulasi tentang sifat fisik cahaya. Dia juga berusaha bagaimana menjelaskan penglihatan binokular dan memberikan penjelasan yang benar tentang peningkatan ukuran matahari dan bulan yang tampak saat berada di dekat cakrawala. Dia dikenal sebagai orang yang paling awal menggunakan kamera obscura dan kamera lubang jarum. Sebagaimana dinyatakan di atas, dia bertentangan dengan teori penglihatan Ptolemy dan Euclides, bahwa objek dilihat oleh sinar cahaya yang memancar dari mata. Menurutnya, sinar berasal dari objek penglihatan dan bukan dari mata. Kemudian, melalui penelitian ekstensif tentang optik ini, ia dianggap sebagai bapak optik modern. Ibnu Al-Haytham menulis juga buku yang berjudul Risalah fil Ad-Daw, Risalah tentang cahaya. Buku ini berisi penyelidikan lebih lanjut tentang sifat luminasi dan dispersi pencahayaan melalui berbagai media transparan dan tembus cahaya. Dalam risalahnya, Mizan al-Hikmah atau keseimbangan kebijaksanaan, Ibnu Al-Haytham membahas kepadatan atmosfer dan menghubungkannya dengan ketinggian. Dia juga mempelajari pembiasan atmosfer. Tulisan optiknya mempengaruhi banyak intelektual barat seperti Roger Bacon, John Peckham, Whitelo, dan Johannes Kepler. Kemudian yang terakhir kita akan masuk bagaimana pemikiran dari Ibnu Al-Haytham tentang filsafat. Dalam filsafat, Ibnu Al-Haytham dianggap sebagai pelopor fenomenologi. Dia mengartikulasikan hubungan antara dunia fisik dan dunia yang dapat diamati dengan intuisi, psikologi, dan fungsi mental. Teori-teorinya tentang pengetahuan dan persepsi yang menghubungkan domain sains dan agama, mengarah pada filosofi keberadaan yang didasarkan pada pengamatan langsung terhadap realitas dari sudut pandang pengamat. Banyak pemikirannya tentang fenomenologi tidak dikembangkan lebih lanjut sampai abad ke-20. Bahkan ia dikenal telah mengartikulasi teori pengetahuan yang komprehensif. Ibnu Al-Haytham dikatakan telah menjadi pendukung mazhab teologi Islami Asy'ari dan menentang ajaran mazhab Mu'tazilah. Meskipun ia sendiri mungkin pernah menjadi pendukung Mu'tazilah di beberapa titik dalam kehidupannya. Pada akhirnya, Ibnu Al-Haytham meninggalkan pengaruhnya pada bagian disiplin ilmu melalui wawasan jeniusnya dan pengamatan baru dan orisinal. Tanpa ragu, dengan hal inilah ia dianggap sebagai bapak optik modern. Itulah pembahasan kita terkait Ibnu Al-Haytham. Jika punya pertanyaan, dapat komen di kolom komentar. Sekian dan see you later.